Rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Di sesi yang kedua ya, pembahasan kita tentang kaidah fikih di dalam muamalah, yang kita masuk sekarang ke kaidah yang ke-5 ya. Berkata muallif hafizahullah taala, al-aslu huwa al-adlu fi kulli al-muamalat wa mura'atu maslahati tarafaini wa raf'u ad-darar anhum. Kaidah yang kelima, al-asl, hukum asal, huwal adl, adalah keadilan, fi kullil muamalat, dalam seluruh muamalah, wa mura'atu maslahati tarafain, dan mura'ah, menjaga kemaslahatan kedua belah pihak, wa rafa'a ad-darar anhum, dan menghilangkan kemudaratan dari mereka. Ada 3 poin ya. Pertama, keadilan, harus adil, tidak boleh ada kecurangan. Kemudian menjaga kemaslahatan, jangan sampai yang satu untung, yang penting untung, walaupun yang satu mungkin rugi, terserah urusan dia. Kemudian tidak boleh adanya kemudaratan. Wahada aslun dalam muamalah, dan selain dari muamalah dalam Islam wajib bersikap adil. Dan sebenarnya ini kaidah yang umum para jamaah sekalian. Adapun dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hadid ayat 25. yakni perintah Allah untuk bersikap adil dalam segala hal. Termasuk juga di surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bersikap adil, bersikap adil, wal ihsan, dan berbuat kebaikan. Ini bukan hanya dalam masalah muamalah, lebih-lebih di dalam masalah muamalah, karena kaidahnya pada pertemuan kita yang dulu sebelumnya ini, bahwa hukum muamalah adalah halal sehingga kembali kepada 3 perkara menjadi haram. 1, jika ada kezaliman. 2, ketika adanya al-jahalah atau gharar, ketidakjelasan. 3, adanya riba. Ya. Kemudian banyak ayat-ayat semacam ini. Intinya ayat memerintahkan untuk berbuat keadilan, bersikap adil. Seperti juga di surah Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, i'dilu wa aqrabu littaqwa, dan bersikap adillah kalian, yang dia sikap adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Ya. Demikian pula dalam hadis-hadis. Dalam hadis-hadis juga pernah Rasulullah SAW itu dimintai jadi saksi, ya, dimintai jadi saksi atas pemberian seorang tua, yaitu ayahnya Nu'man bin Bashir, kepada anaknya, namun anak yang lain nggak dikasih. Maka Nabi tidak mau akhirnya ketika Nabi mengetahui kalau anak yang lain nggak dikasih. Jadi pemberian orang tua, pemberian ya, beda dengan wasiat atau beda dengan warisan. Kalau pemberian itu harus adil. Maka ketika Nabi bertanya kepada ayahnya Nu'man bin Bashir, kata Nabi, a'taita sa'ira waladika misla hadha? Apakah anakmu yang lain juga dikasih seperti ini? Kata ayahnya Nu'man bin Bashir, la, tidak ya Rasul. Kata Nabi, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Kata Nabi, takutlah engkau kepada Allah dan adillah, bersikap adil engkau
dalam memberi kepada anak-anak kalian. Maka faraja'a faradda 'atiyatahu. Maka akhirnya dikembalikan pemberian tadi nggak jadi. Nah, ini Al-Quran dan Al-Hadis seperti ini dari sunnah Nabi SAW juga membahas tentang masalah pentingnya bersikap adil dalam segala hal. Bahkan diantaranya imam, pemimpin penguasa yang adil adalah diantara pemimpin yang akan mendapatkan naungan di akhirat kelak di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula kalau kita bermuamalah tidak dengan cara yang adil, maka termasuk kita memakan harta orang lain dengan cara batil namanya. Jadi kita dalam berbisnis sama sekalian jangan hanya mementingkan kita yang penting untung, yang penting kita mendapatkan keuntungan, orang mau laku mau tidak. Jadi kita harus saling berprinsip bahwa kalau kita diperlakukan demikian maka kita pun ya tidak boleh memperlakukan demikian kepada saudara kita. Nah, demikian pula larangan dalam surah An-Nisa ayat 29 memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Yani kalau kita bertransaksi dengan cara tidak adil, berarti dengan cara zalim, maka maknanya kita memakan harta orang lain dengan cara batil, dan ini dilarang dalam surah Nisa. Oleh karena itu, di dalam urusan transaksi bermuamalah, ya, disyariatkan adanya khiyar. Khiyar itu seseorang memilih untuk jadi atau batal dalam transaksi selama terpenuhi syarat-syaratnya. Ini dalam rangka apa semua ini? Dalam rangka menjaga keadilan. Jadi jangan sampai orang membeli barang ternyata cacat, tidak boleh dikembalikan misalnya, itu tidak boleh dalam Islam. Maka ada bermacam-macam khiyar dalam transaksi transaksi komersial. Ya. Di antaranya yang pertama, macam-macam khiyar. Khiyar yang pertama para jamaah sekalian, ada yang disebut dengan khiyar majelis. Ya, ada yang dimaksud dengan khiyar majelis. Khiyar majelis ini juga berfungsi nanti untuk ada saling kemaslahatan di antara dua belah pihak. Apa itu khiyar majelis jamaah sekalian? Dalam hadis disebutkan, dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, idza tabayya'a ar-rajulan, apabila dua orang saling bertransaksi jual beli, faqulu wahidin minhuma bil khiyar, maka masing-masing yang jual atau yang beli memiliki hak khiyar. Yang menjual barang berhak untuk membatalkan jualannya, yang membeli berhak untuk membatalkan pembeliannya. Ada hak. Kapan? Malam yatafaraqa, sebelum mereka berpisah. Ini namanya khiyar majelis disebutnya. Artinya kalau masih dalam majelis, masih dalam satu tempat transaksi, belum berpisah, ya, itu yang beli kalau membatalkan, yang jual jangan marah. Atau yang jual membatalkan, oh maaf nggak jadi saya jual ya karena ada suatu hal, jangan marah. Karena ada hak dia membatalkan yang jual atau membatalkan yang beli, ada hak. Malam yatafarraqa. Nah, sebelum berpisah ini disesuaikan dengan adat kebiasaan jemaah. Kalau warung, toko atau supermarket, ya masih dalam supermarket itu. Kalau warung, ya masih di dalam perbatasan warung tersebut. Kalau transaksi di atas pesawat, berarti pesawatnya keluar ya nih. Kalau dalam pesawat, biasanya kalau pramugari menjual suatu barang, kalau masih di bangku kita, itu masih ada hak khiyar. Kalau sudah lewat jauh, sudah di luar bangku kita, maka itu adatnya berarti kita sudah tidak semajelis lagi. Ya. Kalau pasar toko ya berarti maknanya satu toko itu, insya Allah seperti itu modelnya.
wa kana jami'an, dan dia masih bersama, kata Nabi. Nah, lalu yang kedua khiyar, namanya khiyar goban. Ya. Goban itu menyesal. Mungkin si pembeli merasa menyesal membeli karena ternyata mungkin dia masih punya kebutuhan. Ya. Nah, goban seperti ini kalau dia mengembalikan, maka yang menjual itu tidak boleh untuk menolaknya. Dan goban ini ada 3 bentuk yang dijelaskan oleh syariat. Khiyar goban, khiyar karena penyesalan, ya, membeli adanya penyesalan. Itu yang pertama, seperti termasuk kemahalan, beli kemahalan itu kan termasuk babnya. Nah, contohnya syariat memberikan gambaran satu, contoh khiyar goban itu dalam kasus transaksi talaqi rukban namanya. Talaqi rukban itu mencegat orang yang mau ke pasar. Seorang produser atau produsen atau petani dari kampungnya atau produsen yang bawa barang dari pabriknya mau ke pasar, kita cegat di jalan. Nah, mencegat penjual diborong di tengah jalan ini tidak boleh apabila menimbulkan kedzaliman. Kalau kedzaliman itu begini, harga di pasar masih gelap, dia borong semua. Ternyata di pasar harga itu tinggi, jemaah. Dia borong semurah-murahnya orang yang mau ke pasar tadi, sehingga orang yang dicegat tadi, yang bawa sayuran dari kampung mungkin, kalau ke pasar bisa untung besar, tapi ketika dia diborong habis di tengah jalan dengan harga yang murah, maka ini namanya talaqi rukban yang haram. Nah, ketika menyesal penjualan seperti ini, berhak dia untuk mengembalikan barang, ada hak khiyar dia. Tapi kalau tidak ada unsur zalim, boleh. Memang pasaran di pasar sekian, kita ambil, bahkan kita datangi langsung ke mana? Ke pabriknya, kita datangi langsung ke petaninya, maka boleh kalau tidak ada unsur kezaliman, harga wajar, biasa, normal, tidak masalah. Jelas ya? Jadi talaqi rukban yang dilarang bagaimana? Yang memang ada unsur kezaliman. Maka jamaah sekalian, percaloan itu halal dalam Islam, asal tidak ada unsur kedzaliman, tidak ada unsur yang 3 tadi, tidak ada unsur apa? Goror, ya. Seperti calo kalau goror haram. Misalnya dia tawarkan barang, nanti dapat komisi, berapa komisinya tidak transparan, haram, tidak boleh. Sehingga ketika terjadi mungkin terlalu murah memberi atau terlalu mahal, akan menimbulkan niza, yakni permusuhan, ya, pertengkaran dan semisalnya. Ini harus jelas. Saya jualkan tanah kamu ya, 1 hektar ini, nanti saya dapat berapa? Harus jelas. Janganlah gampang jual saja. Gampang-gampang. Pas ternyata laku dikasih cuma 200.000. Marah kan? Harusnya jangan marah, karena tadi ngomongnya gampang-gampang saja, dan dianya mau. Ya tapi gampang itu ya mosok 200.000 rek, gitu kan? Ya salah sendiri. Makanya harus apa? Harus transparan, jelas. Kalau saya lakukan barang jualan tanahmu, saya dapat berapa? Sekian. Nah, oke. Kalau sepakat, kalau tidak minta tambahan, bisa bertransaksi. Nah, itu halal ya. Itulah celah-celah usaha dalam syariat jemaah yang bisa kita manfaatkan. Yani tanpa modal. Banyak sistem mudharabah dalam Islam. Kita punya keahlian dan punya modal. Datangi teman-teman kita yang punya uang. Datangi, ajak kerjasama. Ya, atau sistem calok tadi. Atau mungkin ada orang punya kendaraan, saya ojekkan kendaraanmu, ya, dengan sistem bagi hasil dan semisalnya. Jadi banyak celah-celah usaha yang sebenarnya tanpa modal, yang penting ada keamanahan yang paling penting. Jadi talaqi rukban itu bisa haram, bisa halal. Kalau unsur kedzaliman di dalamnya maka haram. Namun dia ada hak khiyar kalau memang betul-betul tertipu seperti itu. Ternyata murah, nyampe pasar lu bawang kok, ya,
Mas, 2 kali lipat dia beli ke saya kok murah, sengaja. Ya. Jadi talaki rukban yang dia tidak tahu harga, gelap dia harga lalu dia borong dengan harga yang ternyata murah, itu ada hak apa namanya? Khiyar apa tadi? Khiyar goban. Yang kedua bentuk ya, bentuk penyesalan yang boleh ada khiyar, yani untuk membatalkan transaksi adalah transaksi an-najash. Nabi melarang. Naha anin najash. Nabi melarang transaksi najash. Najash itu apa jemaah? Najash itu pura-pura nawar. Pura-pura nawar untuk mengkecoh. Ternyata yang nawar ini temannya yang jual. Dia pura-pura nawar supaya mempengaruhi orang yang beli nawar dengan harga tinggi. Ternyata setelah tahu harga itu tinggi, karena dia dikecoh oleh temannya yang sudah kong-kalingkong dengan penjual, maka yang beli ini ada hak khiyar. Khiyar apa namanya? Khiyar goban. Karena dia menyesal membeli barang kemahalan. Ya, itu transaksi najash dan haram dalam Islam. Berbeda ketika sistem lelang. Kalau lelang boleh. Itu pun lelang betul-betul niat mau beli, bukan juga untuk mempengaruhi. Kalau lelang kan tinggi-tinggian. Ada orang menawar tinggi tujuannya untuk mengecoh. Itu juga sama. Dalam lelang pun tidak boleh kalau tujuannya tidak membeli. Namun dalam lelang itu boleh menawar dalam tawaran saudara kita. Tapi kalau bukan lelang tidak boleh. Misalnya si A dengan si B sedang transaksi saling tawar menawar. Kita datang. Moro-moro kita juga nawar paling tinggi. Nggak boleh padahal dia bukan lelangan. Jelas ya? Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudara kita. Sebagaimana tidak boleh kita meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudara kita. Ya. Yang ketiga jemaah al-mustarsal. Al-mustarsal. Transaksi mustarsal. Al-mustarsal ini orang yang tidak tahu harga. Jadi orang kampung datang ke kota. Lalu harga dimahalkan oleh orang kota ini karena sebab dia orang kampung. Maka itu haram jemaah. Antum mengambil untung banyak tidak masalah. Tapi kalau alasan antum karena ini orang yang nggak tahu harga, orang kampung, nggak boleh antum bersikap seperti itu. Tapi antum jual barang kepada siapapun. Yang penting ini barang susah dicarinya. Antum jual mahal tidak masalah. Tapi jangan lihat kampung kotanya orang ngerti barang, tidak ngerti barang. Karena orang biasa kita begitu cuma. Ketika orang itu tidak ngerti barang, kesempatan untuk apa? Untuk istilahnya nyekik. Atau neku apa neke. Hah? Nah itu enggak, itu mustarsal. Itu transaksi mustarsal namanya. Nah orang yang merasa diteke itu, dimahalkan itu, ada hak dia untuk khiyar, minta uangnya kembali. Nah ini khiyar apa namanya tadi? Khiyar goban. Jadi ada 3 khiyar. Dalam hal masalah nyesal, ini rata-rata masalah harga. Ya ini beli kemahalan. Ada hak khiyar, namanya khiyar goban. Yang ketiga, khiyar itu cuma, tadi khiyar pertama khiyar apa? Khiyar majelis. Kalau khiyar majelis tanpa sebab, yang penting sebelum berpisah antara penjual dan pembeli. Adapun masalah sebab kenapa nggak jadi transaksi, banyak orang alasan, mungkin karena dirinya ada urusan, ternyata dia lupa ada urusan yang lebih penting, tapi sudah kadung transaksi. Nah selama masih kalau sudah lepas masjid gimana? Lepas majelis gimana jemaah? Tapi dia menyesal, maksudnya aduh saya nyesal beri, saya ingin kalau masih punya kebutuhan yang lain. Nah ini tidak ada hak, namun dianjurkan saja. Paham bedanya? Kalau masih dalam majelis wajib hukumnya. Kalau ada orang membatalkan yang jual atau yang beli, itu nggak boleh menolak. Masih dalam majelis, ada hak dia. Haram kalau menolak. Tapi kalau sudah pisah, duit sudah masuk di kantong, barang sudah dibawa. Balik lagi. Maaf, saya menyesal beli barang ini. Saya masih punya kebutuhan, ternyata ini istri saya telepon. Saya masih perlu yang lain yang lebih penting dari mungkin baju ini yang dibeli. Maka yang jual itu dikembalikan kepadanya. Mau mengembalikan silakan, tidak pun memang ada hak dia. Namun dianjurkan. Ini namanya iqalah.
Nah, kalau iqalah ini dianjurkan. Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya. Allah akan gampangkan berkahi rizkinya. Kalau memberikan iqalah kepada saudaranya yang muslim ketika menyesal dia membeli barang. Jangan takut jemaah, cuman baju satu, barang satu kembalikan, tidak masalah. Ya, bahkan bisa jadi mungkin nanti ditawar orang lebih mahal, bisa jadi jualan kita jadi lancar. Ya, kan sampai ada istilah barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran Yahudi. Jadi kalau ada Muslim menulis di tokonya barang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, itu haram, tidak boleh. Nggak ada dalam Islam. Ada hak-haknya dia. Hak khiyar ada, hak iqalah pun itu dianjurkan dalam Islam, membantu saudaranya. Ya. Taib yang ke berapa? Yang kedua tadi khiyar goban ini ada berapa macam bentuknya? 3. 1, talaki rukban. Kedua apa? An-najash. Ya. Yang ketiga, al-mustarsal. Al-mustarsal ini orang kampung dan ngerti harga, masuk kota, harganya ketipu. Ya. Lalu yang ketiga, khiyar tadlis. Khiyar tadlis. Khiyar tadlis adalah hak untuk membatalkan transaksi karena ada kecurangan. Dan dasarnya adalah dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusarru al-ibil. Tidak boleh, kata Nabi, kalian memberi minum unta sebanyak-banyaknya ketika mau dijual supaya nampak apa? Gemuk. Wal ghanam, demikian pula kambing. La tusarruni maknanya jemaah tidak diperas susunya sapi ketika mau dijual. Kenapa tidak diperas? Jadi tidak diperas berhari-hari karena mau dijual. Supaya apa? Supaya nanti pas di tempat jualan, ini sapi atau unta dianggapnya apa? Banyak susunya. Ternyata itu susu memang sudah lama nggak diperas. Apa sampai dibawa pulang ke rumah yang beli, susu diperas, ternyata habis itu kempes terus. Atau seperti kita zaman kita sekarang, jual sapi dikasih makan apa kedelai yang sebanyak-banyak supaya nampak kelihatan daging, padahal itu makanan di sini. Ini sama, la tusarrul ibil wal ghanam. Nah, ini khiyar namanya, ini khiyar tadlis. Ya. Khiyar tadlis. Keempat, khiyar al-aib. Khiyar cacat. Apa bedanya tadlis dengan cacat? Kalau tadlis itu dia tidak cacat sebenarnya kan? Cuman sedikit nipu gitu loh. Disangka unta itu banyak susunya, ternyata kan memang belum diperah saja. Tapi kalau cacat memang barangnya cacat. Barangnya itu rusak gitu loh. Baju misal sobek. Ya. Kalau binatang misalnya ternyata sakit atau misalnya ini khiyar aib. Khiyar yani hak untuk membatalkan transaksi karena cacat. Nah, ini semua pensyariatan khiyar ini jemaah dalam rangka apa tadi kaedahnya? Dalam rangka menjaga agar transaksi itu adalah tidak ada kedoliman dan adanya kemaslahatan di kedua belah pihak. Ya. Jelas ya, paham kaidah yang ini ya? Kaidah yang keberapa ini? Kelima. Baik, masuk kaidah keenam. Uqudul mu'awwadat mabnaha 'alal masyahah. Transaksi mu'awadat komersil. Jadi transaksi itu ada dua. Ada transaksi yang sifatnya komersil, ada transaksi itu sifatnya tabaruat atau sosial. Komersil itu contohnya transaksi ya jual beli, sewa menyewa ya. Kalau sosial contohnya transaksi hibah, wakaf, hadiah. Itu kan transaksi sebenarnya. Saya hadiahkan ini ke kamu ini, saya hadiahkan sepeda motor. Itu transaksi, namun disebut transaksi apa? Tabaruat atau sosial. Hibah, saya hibahkan tanah. Saya hadiahkan ini. Saya jual, saya sewakan. Ini namanya komersil. Nah, itu beda cuma. Transaksi dua jenis ini beda bentuknya.
Kalau transaksi muawwadat itu dibangun di atas dasar masyahah, saling mempertahankan hak. Adapun uqud tabarru'at, transaksi sosial, mabnah dibangun di atas dasar masyahah. Masyahah bukan masyahah, musamahah. Kalau masyahah mempertahankan hak. Tapi kalau transaksi tabarru'at dibangun di atas dasar apa? Musamahah. Musamahah itu di atas dasar saling memaafkan. Makanya kalau dalam transaksi komersil nggak boleh goror. Tapi kalau dalam transaksi yang sifatnya sosial, boleh enggak goror? Ya boleh, wong enggak ada yang dirugikan. Misalnya, saya ngasih hadiah ke antum semuanya. Hadiahnya apa, Ustaz? Pokoknya di saku saya lah. Hadiah. Ya antum jangan protes. Ya alhamdulillah, Ustaz. Tapi kalau jual beli, boleh enggak kayak gitu? Saya jual ini 1 juta. Apa, Ustaz? Pokoknya di saku saya ini. 1 juta. Oh, Ustaz. Pokoknya di saku saya. Boleh enggak? Enggak boleh. Harus jelas. Tapi kalau namanya hadiah, ya harus namanya hadiah. Makanya hadiah itu boleh cacat enggak? Ya, bolehnya boleh. Ya, cuman tidak pantas. Namun cacat boleh enggak? Boleh. Tapi kalau jual, transaksi komersil, jual beli, cacat bagaimana? Dikembalikan enggak? Dikembalikan. Itu yang dimaksud. Jadi uqud muawwadah, ya. Jadi adanya allati yakunu fiha al-iwad baina tarafain. Ya, seperti jual beli, ya, sewa menyewa, tukar menukar, ya, dan semisalnya. Itu muawwadah namanya. Adapun tabarru'at yaitu transaksi yang di dalamnya ada al-i'ta min tarafin wahidin faqat. Bedanya kalau transaksi sosial itu hanya dari satu belah pihak saja, ya, yang memberi, ya kan? Yang satu hanya sekedar menerima, tidak saling menukar gitu. Kalau sosial itu menukar, penukaran benda, penukaran uang dengan barang, itu namanya apa? Transaksi apa namanya? Komersial atau muawwadah. Kalau hanya satu pihak saja yang memberi, yang satu sekedar menerima, seperti hadiah, seperti wakaf, sedekah, maka itu namanya tabarru'at. Nah, di sini dibedakan. Makanya kalau transaksi sosial itu ya dimaafkanlah, cacat sedikit barang enggak apa-apa. Misalnya ngasih tanah berapa meter, pokoknya sembarang wis sakmonoe adae. Boleh enggak? Boleh, enggak harus diukur. Pokoknya tanah tak kasih kamu ya, mana sekitar semua iki. Tapi kalau jual beli boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh, harus diukur betul-betul. Karena kalau enggak diukur namanya gharar. Namanya gharar. Nah, lanjut ke kaidah berikutnya. Nah, masuk ke kaidah riba sekarang. Ya, poin ke-7 masuk ke kaidah riba. Tapi yang ini agak mumet sedikit, mau diperhatikan. Kaidah riba ini agak mumet sedikit. Perhatikan lafaz, jangan lihat terjemahan. Makanya saya itu tidak senang kalau ada, ya, kita mengkaji bahasa Arab tapi ada terjemahannya. Jadi terfokus. Jangan dilihat terjemahannya. Sekarang lihat teks Arabnya, lafaz kaidahnya. Idza bi'a ribawiyun bijinsihi, apabila bi'a dijual atau ditukar, ya kan? Jual beli itu kan sebenarnya tukar menukar. Ribawiyun komoditi riba, bijinsihi dengan yang sejenis. Kalau sejenis ya pasti nanti satu ilat. Nanti apa itu ilat ya akan kita jelaskan. Sejenis. Wajib tamasul wa taqabud, maka wajib dia tuh 2 syarat. 1 tamasul, 2 taqabud. Kalau sejenis. Jadi kalau komoditi riba yang ditukar itu sejenis, syaratnya berapa? 2. 1 syaratnya tamasul, 2 taqabud. Tamasul artinya 1 takaran, 1 nominal.
sama. Bahasa lainnya mislan bimislin. Seperti serupa. Ya. Kalau emas, contohnya, kalau emas itu ya gramannya sama. Kalau padi beras ya kiloannya sama. Kalau rupiah tuh nominal jumlahnya sama. Dolar jumlahnya sama. Itu yang dimaksud apa? Tamasul. Adapun taqabud dalam genggaman maksudnya kontan. Yadan biyadin bahasa lainnya. Jadi kalau tamasul bahasa lainnya apa? Mislan bimislin, serupa dengan yang serupa. Kalau mau ditukar. Kalau taqabud bahasa lainnya apa? Yadan biyadin, tangan ke tangan. Yakni kontan. Ini dua syarat ini kalau apa? Benda ribawi tadi ditukar. Kalau sama-sama benda ribawi tersebut satu jenis. Nah, benda ribawi ini cuma ada 6. Antum hafalkan. Nanti selain yang 6, di luar yang 6, asal serupa, itu dikiaskan dengan yang 6 ini. Namun asalnya, mansus terteraknya dalam nas teks syariat kita ada 6. Satu kata Nabi dalam hadis, adz-dzahabu bidz-dzahab. Kata Nabi, jika kamu menukar emas dengan emas, berarti yang pertama apa? Emas. Lalu kata Nabi, wal fiddatu bil fiddah. Kalau kamu mau menukar perak dengan perak. Berarti yang kedua apa? Perak. Yang ketiga, wal burru bil birri. Dan kalau kamu mau menukar bur dengan bur. Jadi yang ketiga, bur. Bur artinya gandum. Yang keempat, wasyairu bisyair. Dan kalau kamu mau menukar syair dengan syair, kata Nabi. Maka yang ke berapa ini? Yang keempat adalah syair. Syair, yakni gandum kasar. Kalau tadi gandum yang mahal halus, kalau ini gandum kasar. Lalu watamru bitamr. Kalau kamu mau tukar apa namanya? Kurma dengan kurma. Berarti yang kelima apa? Kurma. Nah, yang keenam wal milhu bil milhi. Dan kalau kamu mau menukar garam dengan garam. Berarti yang keenam apa? Garam. Nah, ini hafalkan komoditi riba. Kata Nabi, mislan bimislin, syaratnya harus mislan bimislin, yang serupa dan yang serupa. Artinya nominalnya itu sama. Emas dengan emas harus sama, satu syaratnya. Perak dengan perak sama. Ya, terus sampai kepada garam dan garam. Lalu syarat kedua kata Nabi, yadan biyadin, hadis riwayat Bukhari. Lalu tangan ke tangan maknanya kontan. Ya. Maka faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang ada tambahan, kalau emas tukar emas, yang satu emasnya berbeda nominalnya atau minta tambahan, maka dia riba kata Nabi. Al-akhid wal mu'ti fihi sawa, yang memberi yang menerima sama. Maka jemaah sekalian, tidak boleh kalau kita tukar emas dengan emas, emas lama dengan emas baru kita itu ada tambahan kelebihan, nggak boleh. Termasuk misalnya tambah uang, nggak boleh. Jadi harusnya ya seperti tukar tambah. Jadi harusnya dijual dulu dengan sistem jual, bukan emas tukar emas lalu ada penambahan. Ya. Nah sekarang kita perhatikan hadis yang mulia ini dengan kaidah kita. Dari 6 komoditi riba yang kita harus hafal, apa yang pertama? Emas, kedua perak, ketiga gandum, 4 biji gandum atau gandum kasar, 5 kurma, 6 garam. Ini kalau kita perhatikan para jemaah, ini sebagai dasar, maka dia adalah ada 3 kelompok kalau kita mau kelompokkan. Satu kelompok emas perak, ini disebutnya itu alat tukar dan barang berharga. Ya, betul tidak? Emas perak makanan bukan? Bukan kan? Di zaman Rasul dinar, ya, dirham itu kan emas perak alat tukar dan termasuk barang berharga. Maka semua yang seperti emas dan perak fungsinya masuk ke dalam kelompok ini jemaah. Kita kiaskan seperti rupiah, kertas, logam, dolar, real, euro. Apa saja mata uang masuk kepada kelompok
emas dan perak. Jelas ya di sini ya. Kelompok kedua jemaah ada yang namanya tadi gandum, kurma, ya, syair. Ini semua benda apa jemaah? To'am. Dan makanan ini apa makanan tambahan saja atau makanan pokok? Makanan pokok. Dan ini ditimbang, betul tidak? Betul, ditimbang. Dan ini bisa disimpan enggak? Maka kriterianya satu kut makanan pokok, ya. Dua, mauzun bisa ditimbang. Ini supaya untuk bisa kita menerapkan kriteria nanti mana yang masuk ke sini. Yang ketiga, mudakhar. Mudakhar artinya bisa disimpan. Apa yang pertama? Kut. Bahasa Arabnya antum tulis. Kut. Pakai ta. Kut. Bukan pakai to ya. Kut. Pakai ta. Apa arti kut? Makanan pokok. Kedua, mauzun. Ditimbang. Ketiga, apa? Mudakhar. Mudakhar. Bisa disimpan. Maka telur masuk enggak ke sini? Telur masuk enggak? Nah, kira-kira menurut antum yang masuk ke sini apa? Yang makanan pokok bisa disimpan, bisa ditimbang. Masuk ke sini apa? Beras. Apa lagi? Jagung. Apa lagi? Pokok, makanan pokok. Nih. Kalau anggur di Indonesia tidak. Maka yang masuk kepada kelompok ini diantaranya beras. Berarti beras adalah komoditi riba. Dikiaskan dengan kurma atau gandum atau syair. Jelas jemaah ya? Nah, sekarang garam jemaah. Yang ketiga tinggal. Ini garam ini apa? Garam ini adalah makanan pokok bukan? Bukan makanan bahkan. Apakah garam makanan? La. Dia hanya pelengkap makanan. Maka yang masuk kepada kelompok garam apa yang kira bisa kita masukkan? Di antaranya apa? Gula, merica, apa lagi? Ya, yang bisa dimasukkan ke dalam kelompok garam. Nah, yang ketiga ini namanya pelengkap makanan. Berarti komoditi riba dibagi berapa macam? Berapa bagian? Hah? 3. Satu apa? Alat tukar. Mata uang masuk di dalamnya. Maka rupiah ini komoditi riba bukan? Riba. Berarti kalau dia komoditi riba jemaah, kalau ditukar satu jenis, rupiah ditukar rupiah, syaratnya berapa? Syaratnya berapa? Sejenis. 2 syaratnya. Harus kontan dan harus sama, yakni tamatsul. Ya. Dolar ditukar dolar. Syaratnya berapa? 2. Beras rojo lele ditukar beras dolog. Beras rojo lele ditukar beras dolog. Berapa syaratnya? Beras jelek ditukar beras bagus. Berapa syaratnya? Loh, kok bingung? Berapa syaratnya? 2 syaratnya. 1 harus tamasul. Beras rojo lele yang mahal itu 1 kilo. Beras dolog pun harus berapa? Harus 1 kilo. Kalau beras dolog 17 kilo, riba enggak? Riba. Loh, saiki sapa sing gelem? Sapa sing gelem sekilo tukar sekilo. Makanya tidak boleh beras tukar beras. Berasnya tukar yang lain dulu, tukar emas. Yang membolehkan untuk tidak atau tidak setara atau ya. Nah, berarti kalau di luar pembahasan komoditi riba ada syarat tidak? Tidak ada syarat. Pasir tukar batu, semen tukar pasir, ini tidak masalah. Mau berapa, mau ngutang, tidak kontan, tidak masalah. Sepeda motor 7 tukar mobil 1, boleh tidak? Sembarang itu karena bukan komoditi Jadi yang riba 6 ini loh jemaah. 6 dan yang dikiaskan yang bisa kepada 6 macam ini. Jelas ya?
Nah sekarang berarti yang 3 macam tadi, ya, itu yang disebut dengan ilat. Jadi uang dikelompokkan dengan alat tukar karena satu ilat, satu alasan. Paham maksud ilat? Jadi satu ilat. Sekarang beras dikelompokkannya kemana? Ke alat tukar atau ke makanan pokok tadi? Ke makanan. Karena satu ilat. Berarti kalau beras dengan emas perak, satu ilat tidak? Tidak. Tidak satu ilat dia. Beras dengan garam, satu ilat tidak? Tidak. Emas dengan garam, satu ilat tidak? Tidak. Perak dengan emas, satu ilat? Satu ilat. Rupiah dengan dolar, satu ilat? Satu ilat. Itu yang dimaksud ilat. Ilat apa namanya tadi? Alasan yang bisa kita masukkan ke dalam kelompok. Jelas semua ya? Nah sekarang, komoditi riba ini berarti ada yang sejenis, dan kalau sejenis pasti seilat. Pasti itu. Sejenis pasti seilat. Namun ada yang lain jenis tapi satu il. Seperti apa contohnya? Coba, apa contohnya? Satu ilat tapi beda jenis. Apa contohnya? Apa dengan apa? Ya tadi, apa dengan apa? Gandum dengan kurma. Satu ilat beda jenis. Beras dengan jagung. Ya. Rupiah dengan dolar. Satu apa? Satu ilat, beda jenis. Nah, kalau menukar yang masih satu ilat tapi beda jenis, maka di dalam kaidah, mari baca lagi kaidahnya. Wa bi ghairi jinsihi. Namun kalau ditukar dengan lain jenis tapi satu ilat. Wa bi ghairi jinsihi, dan ditukar dengan selain yang jenisnya. Tapi masih satu ilat. Wajaba, maka wajib syaratnya satu. At-taqabud, yaitu kontan. Jadi kalau mau antum tukar rupiah dengan dolar, itu syaratnya berapa? Satu, harus kontan. Jadi tidak boleh cuma, Pak, tukar rupiah dengan dolar. Iya, sekarang dolar lagi bagus. Iya, bagus. Mana dolarnya? Di mobil, di rumah. Tidak boleh. Harus bawa ini dolarnya, ini rupiahnya, cereng. Kalau besok, itu terjatuh kepada riba. Jelas semua ya? Kalau beras, tukar dengan kurma. Beras tukar dengan kurma. Boleh enggak berasnya 7 kilo, kurmanya mek sekilo? Boleh tidak? Boleh? Apa masih mikir sih kisah ilat? Si bingung aku ilat apa ilat iki, jenis ilat iki si bingung. Kita tambah satu lagi, cek tambah bingung. Iwa idza, dan jika ikhtalafat, berbeda, al-ilalu, ilatnya. Kalau beda ilat, wis pastinya beda. Kalau sudah beda ilat, pasti beda jenis. Tapi kalau satu ilat, ya, satu ilat. Kalau satu jenis pasti satu ilat. Tapi kalau sudah beda ilat, pasti beda jenis. Kalau beda ilatnya, seperti, tapi sama-sama komoditi riba, seperti beras dengan rupiah. Itu beras dengan rupiah, komoditi riba enggak dua-duanya nih? Komoditi riba. Pertanyaan kedua, satu jenis tidak? Jelas enggak jenis. Yang kedua, satu ilat enggak? Juga tidak satu ilat. Tidak sejenis, tidak seilat. Nah kalau tukar-menukar seperti ini yang tidak satu ilat, maka ada syarat tidak? Lam yajib syai', tidak ada syarat apapun. Artinya, boleh beda nominal, boleh juga ngutang, tidak harus kontan. Maka caranya, kalau kita mau tukar beras dengan beras, tapi yang satu beras bagus, yang satu beras jelek, caranya ya ditukar dengan yang lain ilat. Dengan rupiah dijual dulu dengan uang. Baru nanti dari uang itu
tukarkan lagi dengan beras yang bagus. Termasuk juga masalah emas. Ya. Emas boleh enggak ditukar dengan uang dengan beda nominal. Emasnya 2 gram, uangnya rupiahnya 500.000, ya kan? Boleh enggak? Boleh, namun syaratnya berapa? Satu, harus kontan. Jadi kalau kita punya emas, tukar dulu dengan uang. Sudah gitu nanti kita tukar lagi uang itu dengan emas yang baru, yang baik. Nah sekarang kita praktekkan. Sudah ya? Kalau sejenis dan pasti seilat, syaratnya berapa ditukar? 2, yaitu tamasul dan tagabut. Kontan dan sama nominal. Sekarang kalau beda jenis tapi satu ilat. Contohnya emas tukar perak, rupiah tukar dolar, beras tukar kurma. Maka di sini tidak harus tamasul, namun wajib satu syaratnya yaitu takobut, kontan. Kalau tidak kontan jatuh ke riba. Nah sekarang yang ketiga, idah talafatil ilal. Kalau sudah beda ilatnya, ya beda ilatnya, ya pasti beda jenis juga. Beda ilat, beda jenis. Seperti beras dengan emas, perak dengan garam misalnya. Maka tidak ada syarat apapun, jadi bebas. Jelas sama di sini? Nah, dalil kaidah ini tadi disebutkan dalam hadis. Dan ini riba para jemaah, riba seperti ini itu namanya riba buyu, riba bai', riba karena tukar menukar barang komoditi riba. Maka riba itu sebenarnya ada 2. Nanti dari masing-masing riba itu ada riba fadl, ada riba nasyiah. Tapi riba umumnya itu ya 2 saja. Riba bai', riba buyu, dan yang kedua riba apa? Den, riba utang. Nah, dari masing-masing ini nanti ada riba fadl, ada riba nasyiah. Fadl karena penambahan, nasyiah karena sebab tempo. Kalau sekarang emasnya, besok rupiahnya, maka nggak boleh dalam Islam yang namanya gade emas atau ngutang emas nanti bayar dengan uang. Karena yang namanya emas dengan uang itu harus kontan, walaupun boleh beda nominal. Karena dia satu ilat tapi beda jenis. Ya. Satu ilat tapi beda jenis. Kita praktekkan sekarang. Perhatikan mana yang nominal harus sama, mana yang harus kontan. Ya. Saya ulangi lagi kesimpulannya. Komoditi riba yang ditukar, kalau satu jenis, maka syaratnya 2. Kalau satu ilat beda jenis, satu ilat, tapi masih satu ilat beda jenisnya, syaratnya 1 itu harus kontan. Kalau dia lain ilat, ya jelas beda jenis, pasti, maka tidak ada syarat apapun. Kalau bukan komoditi riba, oh tambah bebas lagi. Wong sama-sama komoditi riba saja, asal beda ilat, nggak ada syarat. Ya, maka kita pahami dulu ini kok. Yang pertama itu kita bayangkan ini komoditi riba apa bukan? Emas ditukar batu misalnya. Oh, nggak ada syarat, wong itu bukan komoditi riba, batu itu. Sekarang pertanyaan. Telur ayam kampung 7 ditukar telur ayam negeri 1. Kok kuali? Yang mahal tuh telur ayam apa? Wes gini wes, daging kambing ditukar dengan daging sapi. Daging kambing 10 kilo, daging sapi sing mahal daging apa? Sapi. Daging kambing 10 kilo, daging sapi 20 kilo. Boleh tidak transaksi seperti ini, tukar menukar seperti ini? Yang antum bayangkan dulu apa? Ini komoditi riba bukan? Yang kedua, ini sejenis atau ini satu ilat beda jenis atau ini beda ilat. Jadi gitu ya. Ada berapa tingkatannya? Komoditi riba bukan? Satu jenis bukan? Satu ilat beda jenis bukan? Atau bahkan beda ilat, tapi komoditi riba. Atau bahkan bukan komoditi riba. Boleh enggak, jemaah? Ada ragu apa ada khilaf ini? Daging.
Ojo daging sih lengan berarti. Hah? Iya, takutnya gitu katanya, nanti jawabannya dibawa ke sana. Taib jemaah. Dalam madhab Hambali ribet. Karena dalam madhab Hambali komoditi riba itu adalah setiap makanan yang ditimbang. Maka telur, daging pun termasuk komoditi riba. Sehingga tukar menukar daging dalam mazhab Hambali, harus terpenuhi 2 syarat. Ya. Tapi dalam mazhab Hambali, namun yang benar daging ini masuk enggak ke komoditi riba dalam mazhab jumhur? Al-jawab, la. Karena dia bukan makanan pokok. Ya. Bahkan sesuatu yang ditimbang itu termasuk komoditi riba. Termasuk sekarang kain. Kan ada kain kiloan. Sekarang kain pun, kalau dalam mazhab Hambali, kain saja bisa riba. Makanya, pendapat mazhab Hambali penetapan ilat ya dengan kategori asal yang penting ditimbang ini akan menyulitkan dalam transaksi jemaah. Karena semuanya riba nanti. Setiap yang ditimbang riba. Oh, batu koral riba juga nanti. Karena ditimbang juga misalnya. Maka yang benar adalah 3 kriteria tadi. Makanan pokok, kut. Yang kedua apa? Al-mudakhar bisa disimpan. Yang ketiga mauzun yang bisa ditimbang. Jelas jemaah, ini riba apa namanya? Riba buyu atau riba bay'. Riba kedua riba masalah utang, riba den namanya. Nah, di dalam hadis ya, masalah riba ini para jamaah sekalian, ada kisah tentang kisah Bilal. Ya. Kisah Bilal, yakni Bilal membawa kepada Nabi kurma burni, kurma yang mahal. Menghadiahkan kepada Nabi. Nabi kaget, ya Bilal dari mana ini kurma? Kurma bagus, kok jarang-jarang kok punya kurma kayak gini gitu ya. Kata Bilal, ya Rasul, tadi kurma jelek ya 2 sok. Ditukar dengan kurma burni ini 1 sok. Ditukar dengan kurma burni yang mahal ini 1 sok. Kurma jeleknya berapa tadi? 2 sok. Kata Nabi, hadza ainur riba ya Bilal. Ini adalah riba wahai Bilal. Kata Nabi, enggak boleh. Harusnya apa? Tukar dulu dengan dinar atau dirham, dengan uang, baru kemudian dibelikan kepada barang yang kita mau, ya. Nah, kemudian kaidah yang ke-8. Al-jahlu bitasawi kal ilmi bitafadul illa fil araya. Ini juga masih kaidah dalam masalah riba. Al-jahlu, ketidaktahuan, bitasawi, akan kesamaan, kal ilmi bitafadul, itu sebagaimana hukumnya itu dengan orang yang tahu adanya perbedaan, kelebihan. Artinya tidak boleh jemaah kita transaksi komoditi riba tanpa ditimbang betul-betul, hanya dikira-kira saja, nggak boleh. Misalnya ini ada beras karung, beras dolok. Ini juga ada beras yang rojolele sekarung. Digini-gini saya itu keris, digini-gini saja. Kita nggak tahu berapa ukuran tepatnya, maka sama saja kita itu tahu bahwa ini jelas ada kelebihan, tidak sama. Karena kita nggak tahu. Sehebat apapun orang digini, tetap ada perbedaan. Itu nggak boleh kata Nabi. Harus ditimbang, ini berapa kilo, ini berapa kilo. Harus sama. Kalau mau sistem ditukar. Maka al-jalu bitasawi kal ilmi bitafadul. Kecuali, boleh dikira-kira gitu, kecuali illa fil araya, kecuali dalam masalah araya. Apa itu araya jemaah? Araya itu tukar kurma yang kering, kurma lama dengan kurma baru, kurma basah. Itu dibolehkan, itu pun dengan syarat.
Itu juga pengecualian dalam kurma saja kata para ulama. Artinya beras itu tidak boleh ikut-ikutan. Hanya kurma saja. Intinya berarti kita transaksi jual beli, tukar menukar komoditi riba yang seharusnya kita tahu berapa kiloannya, berapa timbangannya, harus betul-betul kita timbang, jangan diperkirakan, dikira-kira. Karena dikira-kira mana yang kita tahu berarti itu tuh beda sudah. Yakin beda. Ya. Ada hadis dari beberapa hadis yang jadi dasar kaidah ini. Yang pertama sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa jual kurma dengan kurma, ya itu harus apa jemaah? Harus sama tamasul nominalnya atau sama timbangannya. Ya. Demikian pula ada dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kata Nabi, la tabi'u dhahab bidhahab illa mislan bimislin. Jangan kalian tukar emas dengan emas kecuali yang memang satu nominal. Ya. Kemudian juga tentang hadis Bilal tadi. Ya. Datang Bilal kepada Nabi membawa kurma barni. Nabi tanya, min aina hadza, dari mana kurma barni ya Bilal? Kata Bilal, indana tamrun raji. Ya Rasul, saya punya kurma jelek. Fabi'tu minhu sa'aini bis-sa'. Lalu saya jual, saya tukar yakni kurma yang jelek ini 2 sa' ditukar dengan barni 1 sa'. Linut'iman Nabi, supaya Nabi bisa makan. Subhanallah ya. Ini cinta nih sahabat ini kepada Nabi. Supaya nabinya nih makan yang enak gitu ya. Walaupun dari riba, Bilal nggak ngerti gitu ya. Dibawanya kepada Nabi. Nabi tahu, oh Bilal ini jarang-jarang dapat kurma kayak gini. Dari mana kok Bilal? Akhirnya, ya gitu kata Bilal, kata Nabi, Allah, Allah, ainur riba, ainur riba. Oh Bilal, ini riba, Bilal, ini riba. Kata Nabi. Nah, lakin idza aradta an tashtariya fabi' tamr bi bai'in akhar summa ashtari. Tapi kalau kamu mau caranya, kamu jual dulu. Kurma jelekmu tuh jual. Kamu dapat duit, belikan kurma yang bagus. Kayak gitu. Supaya tidak terjatuh kepada riba. Nah kemudian, mana dalil bolehnya araya? Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, naha anil muzabanah. At-tamr bit-tamr ila ashabal araya. Nabi melarang menjual kurma, ya, buah yang atau apa saja, buah yang masih di pohon dengan yang sudah kering, ya, seperti beras dengan padi ya, gabah ya, itu ditukar sama. Kalau ditukar sama, maknanya berarti apa? Kalau buah basah dengan buah yang kering ditimbang sama, maknanya apa berarti? Aslinya berarti apa? Tidak sama kan? Nah itu nggak boleh. Oleh karena itu tidak boleh dikira-kira, kecuali dalam satu kasus saja, itu kasus aroya boleh. Itu jual kurma basah dengan kurma kering. Selain itu nggak boleh dikira-kira. Nah, jadi jual beli muzabana, ya. Apa yang dimaksud dengan muzabana? Jadi jual anggur, ya, dengan anggur, kurma dengan kurma yang masih di pohon, dengan kurma yang sudah kering misalnya. Anggur yang sudah kering dengan anggur yang masih di pohon. Caranya bagaimana? Caranya dikira-kira misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Karena adanya ketidakjelasan. Nah dikecualikan dalam muzabanah ini boleh dalam bab araya. Apa itu araya? Tadi jual beli kurma yang masih di pohon dengan kurma yang kering. Diringankan. Diberi keringanan dalam masalah ini. Namun dengan syarat jemaah. Dalam hadis Bukhari Muslim ada syarat. Salah satunya diantaranya fi khamsati awsuq auduna khamsati awsuq. Tidak boleh lebih dari 5 wasak penukarannya. Jadi tidak boleh untuk bisnis besar-besaran, nggak boleh. Hanya sekedar saja untuk kita makan.
Maka syarat dibolehkannya masalah araya itu satu, antum catat, syaratnya dibolehkan araya menjual kurma basah dengan kurma kering, kurma yang masih seger di pohon dengan kurma kering, itu boleh dengan cara dikira-kirakan ya. Bukan ditimbang sama, enggak, dikira-kira. Kalau ditimbang sama menjadi tidak sama kan akhirnya. Ini dikira-kira lah, kurma basah berapa, kurma kering berapa. Nah, seperti ini dibolehkan hanya dalam araya saja. Dengan syarat satu, adanya hajat. Keperluan yang sangat mendesak. Artinya apa jemaah? Di zaman dulu, kurma itu luar biasa. Orang banyak mungkin ingin kurma segar tapi tidak punya. Namun dia punya kurma lama. Nah itu orang-orang yang punya kurma segar seperti itu boleh untuk menjual dengan menukarnya dengan cara dikira-kira seperti itu sebagai bentuk kebaikan kepada orang yang ingin mencicipi, karena kurma ya yang segar ini sangat luar biasa diinginkan oleh masyarakat saat itu. Jadi adanya hajat. Yang kedua, tidak punya uang untuk membeli kurma yang basah tersebut. Jadi memang dia tidak mampu. Mampunya tukar dengan kurma yang lama dia punya. Yang ketiga, penukarannya tidak boleh lebih dari berapa? 5 wasak. Ya, 5 wasak. Yang keempat, hendaklah caranya dengan di khirs, yakni ditaksir oleh yang ahli. Karena ini cara yang paling dekat mencocokkan, yang ahli. Jangan orang yang tidak ngerti, kan sekarang yang ahli bisa jemaah ya. Yang beli pohon, yang beli mangga di pohon, kalau yang sudah ahli tahu dia, ini 1 juta, ini 500.000. Dia tahu dia memang sekitar itu, pohon itu. Nah harus dengan yang ahli seperti itu. Lalu syarat yang kelima, ditukarnya di majelis kontan, tidak boleh diutang. Antara kurma kering dengan kurma basah tersebut. Sudah? Ini kaidah riba sudah berapa kita kaidah? 2 ya. Apa pertama kaidah? Apabila tukar menukar riba yang sejenis, maka syaratnya 2. Kalau satu ilat beda jenis, syaratnya 1. Kalau beda ilat dan beda jenis, syaratnya tidak ada. Kalau bukan komoditi riba, tambah bebas. Kalau bukan komoditi riba, tambah bebas. Terus kaidah yang kedua apa tadi? Al-jahlu, ketidaktahuan, bitasawi, adanya kesamaan, maka maknanya apa? Kali ilmi bitafadul, berarti maknanya tahu adanya kelebihan, dan itu haram kalau jual beli sistem begitu, kecuali dibolehkan dalam hal araya. Apa mana araya? Menjual kurma yang masih di pohon, masih segar dengan kurma yang lama. Ya. Baik. Lalu masuk kaidah riba yang banyak sekarang terjadi di masyarakat, yaitu riba utang. Ya. Jadi riba itu ada 2. Riba buyu', riba tukar menukar komoditi riba sehingga terjadi riba. Bisa riba fadl, kalau tambahan ya, emas tukar emas tambah 200.000, riba apa namanya? Fadl, karena dia di kontan sana, cuman adanya kelebihan. Atau oke, sama emasnya sama nominalnya, namun emas yang satu di rumah, besok sebulan, maka ini riba penundaan nasiah. Nah sekarang kaidah yang ke berapa? 9. Semuanya berapa? Si Ake selesai no insyaallah. Selesai no. Qulu qordin. Jam berapa ini? Ngaji sampai jam berapa? Jam berapa sekarang? Ya sing riba saya. Sisakno 3 kaidah. Sisakno 11, 12, 13. Yang seru tuh ya kaidah yang masalah ikut perlombaan itu banyak kasus. Kaidah ikut perlombaan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Asal jangan lomba. Setiap lomba
Diperinci lomba itu jemaah. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah sekarang riba ini dulu. Riba den. Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap qard, pinjaman, jarra yang berlaku atau menghasilkan pada yang manfaat, fahuwa riba, maka dia adalah riba. Ya. Riba sendiri jemaah secara bahasa, riba itu artinya al-fadl wa ziyadah, artinya tambahan secara bahasa ya. Namun kalau secara istilah riba dalam buku-buku fikih itu az-ziyadah fi asya' makhsusah, tambahan pada sesuatu yang khusus pada barang tertentu gitu. Tambahannya bukan sembarang tapi pada barang tertentu. Ini hadis sebenarnya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba atau manfaatan fahuwa riba. Namun hadis ini lemah. Namun oleh para ulama dipakai sebagai kaidah karena dari segi makna didukung oleh dalil-dalil yang lain. Ya, didukung oleh dalil-dalil yang lain. Imam Ibnu Munzir mengatakan, ajma'u ala anna al-musallif idza syarata 'ala al-mustaslif ziyadah aw hadiyah fa aslafa 'ala dzalik anna akhdha ziyadah 'ala dzalik riba. Ya. Dalam kitab Al-Ijma' Imam Ibnu Munzir mengatakan ajma'u, para ulama sepakat. Ini dalil, kalau ulama sepakat itu dalil. Jadi walaupun hadis ini dhaif, tapi nggak diambil makna dari hadis itu sabda Nabi, enggak. Kita ambil makna dari lafaz hadis itu, ini disepakati maknanya. Seperti jemaah, hadis tentang pembatasan air, ya. Air itu suci kecuali berubah warna, rasa, dan bau. Ini lafaz ini hadis, kalau hadis ini dhaif. Namun air kalau tidak dibatasi dengan 3 ini enggak mungkin, maka makna ini disepakati oleh ulama. Jadi air itu batasan suci enggak suci itu ya dari 3 ini, warna, bau, ketika kemasukan najis. Tapi kalau enggak kemasukan najis walaupun bau, suci. Karena baunya bukan karena najis berarti, atau rasanya air mungkin asin, air asin mungkin, atau air mungkin warnanya keruh tapi dia bukan air najis. Kan ada air yang kuning, itu suci. Namun kemasukan najis, maka menjadi najis jika berubah salah satu dari sifat air tadi. Nah ini lafaz pembatasan air 3 jenis ini itu hadis, namun hadis dhaif. Namun ulama enggak memakai hadisnya itu, tapi ijma'nya para ulama tentang pembatasan. Sama hanya hadis tentang riba ini. Kata Imam Ibnu Munzir tadi, sepakat ulama ala annal musallif, bahwa kalau orang meminjamkan utangan gitu, idza syarata 'alal mustasrif, lalu mensyaratkan kepada yang utang itu ziyadah, tambahan, atau hadiah, maka ana akhdha ziyadah 'ala dzalik riba, maka mengambil tambahan itu adalah hukumnya riba. Ulama sepakat. Kalau ada pinjamkan uang sekian, balik harus sekian, atau minta hadiah. Ya, maka nanti akan kita bahas, boleh mengambil manfaat itu boleh, namun dengan syarat. Ya, dengan syarat. Nah, jika tambahan bukan syarat awal, tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan tidak berlangsung dan tidak terjadi kemanfaatan saat utang berlangsung, itu boleh. Jadi terakhir sambil bayar utang itu boleh. Tapi ketika utang masih berlangsung, kita memberikan atau kita diberi oleh orang yang kita utangi kemanfaatan yang biasa sebelumnya tidak pernah terjadi, maka itu riba namanya. Ya. Atau di akhir nanti waktu bayar, namun sebelumnya ada perjanjian, nanti 1 juta balik 1.200.000 ya. Yang 200-nya ini apa namanya? Bukan bunga, riba. Ya. Bukan bunga. Bunga itu kan terasa indah masih. Bunga mawar. Ya. Riba. Maka kalau kita tanya anak kita, nak, cara ngajarkan anak, nak, kalau nabung di bank 1 juta, lalu bank ngasih 200, menjadi dikembalikan sama bank 1.200.000. Berapa ribanya, nak?
Nah, itu. Berapa ribanya? Ribanya 200, Pak. Jangan berapa bunganya. Jadi anak terus tahu sampai dewasa tuh, oh bunga itu namanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi SAW, oh tuh beri onta. Ketika Nabi pinjam onta, lalu ada yang nagih. Kata sahabat, cari-cari sudah. Kata Nabi, sahabat cari, ternyata dicari-cari kok nggak ada unta yang sama, kecuali unta yang lebih bagus, yang lebih mahal. Kata Nabi, oh tuh, kasih sudah unta yang lebih bagus. Berarti riba enggak? Ada kelebihan kan? Enggak riba, karena justru kita dianjurkan kalau bayar utang itu yang baik. Kata Nabi, fa inna min khiyari nas ahsanuhum qadaan. Karena sebaik-baik manusia itu kalau bayar utang baik dia. Artinya memberi yang lebih. Kita pinjam 1 juta ya sama saudara kita. Pas ngembalikan tambahin lah, kasihan lah, uangnya dia pakai sama kita. Kasih jajan anaknya, tanda terima kasih. Asal jangan ada perjanjian sebelum dan jangan saat utang masih berlangsung. Maka bentuk riba den ini jemaah, kemanfaatan karena sebab utang, contohnya 1, bunga bank. Yang mana antum nabung. Jadi antum nabung di bank, kalau dalam rumus fikih, bisa jadi antum ini investasi, bisa jadi antum ini nitip, dan bisa jadi antum memberi utang. Nah sekarang investasi, apa investasinya? Kalau investasi, apa bank punya usaha? Ya. Dan investasi itu harus menerima juga kerugian. Lah kalau investasi itu antum untung terus, nerima untung terus tiap bulan, ini namanya haram investasi seperti ini. Investasi itu jemaah, kita ini harus kalau bangkrut ya bangkrut semua. Bahkan bisa jadi modal kita nggak balik. Apa ada yang mau ketika investasi di bank, lalu kata bank, Pak nanti kalau kami usahanya bangkrut, nggak balik loh uang jenengan. Ada yang mau nggak gitu? Karena nggak mau. Karena memang dia tujuannya berarti bukan in. Yang kedua, kalau titip. Oke, nitip. Tapi titipan itu pihak bank nggak boleh menggunakan. Kalau menggunakan, secara otomatis gugurlah titipan, masuklah kepada hukum qard, utang namanya. Dan di bank memang berarti sistemnya itu antum mengutangi bank. Jadi sebenarnya antum ini kaya raya loh. Antum mengutangi bank sebenarnya. Ya. Ketika antum nyimpen uang di bank, mananya antum mengutangi bank. Jadi yang butuh ini kita apa bank coba? Bank butuh kita sebenarnya. Ya. Maka antum menabung di bank dalam hukum fikih bukan nabung, bukan nitip, bukan investasi, tapi apa? Ngutang. Nah, kalau ngutang ada manfaat, ada kelebihan. Bahkan tidak boleh menerima hadiah walaupun umroh dari bank. Umroh loh jemaah. Aduh eman-eman. Terus gimana? Ya nggak boleh. Namanya kemanfaatan karena sebab antum memberi pinjaman. Sama hanya, ini tak kasih pinjam antum ya. Tiba-tiba yang dikasih pinjam, Pak, tahu sampai tak umroh no ya. Sebab sampai udah nolong saya. Oh, enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Jadi bunga bank contohnya. Yang kedua, contoh riba den adalah penggunaan barang gadai oleh pihak kreditur. Karena apa? Menggadaikan itu, lalu barang gadainya dimanfaatkan. Ya. Dan gadai boleh dalam Islam jemaah. Dalam Al-Baqarah 283 Allah menyebutkan, "Fa in kuntum ala safar wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Ya kan? Jadi jika kamu perjalanan dan bermuamalah tidak tunai, sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang jadi jaminan. Allah memerintahkan gadai ini untuk jaminan. Makanya gadai itu harus sesuatu yang bisa dijual jemaah. Karena gadai itu nanti ketika telat bayar atau mungkin macet, itu barang gadai bisa dijual. Nanti kalau mencukupi, kembalikan lebihnya. Kalau kurang berarti masih minta tambahan sama dia. Maka nggak boleh kita sesuatu yang tidak bisa dijual digadaikan. Contoh apa? Contoh sertifikat. Sertifikat ini itu apa coba? Apa dengan sertifikat ini? Manfaatnya apa? BPKB, STNK kan itu apa? Nggak bisa dia dijual. Apa bisa nggak jual STNK, jual BPKB? Atau jual sertifikat tanpa tanahnya? Ya. Maka gadai itu harus yang bermanfaat. Nah, memanfaatkan gadai tidak boleh karena berarti sedang apa namanya? Memanfaatkan dari hasil utang piutang.
Subhanallah, bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih, Nabi mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan." Kalau kamu memberi pinjaman, sebuah pinjaman kepada orang, fa ahdalahu, lalu orang itu memberi hadiah, au hamalahu 'ala dabah, atau kamu dibawa naik kendaraannya. Subhanallah jemaah. Dia masih punya utang masalahnya sama kita. Lalu gara-gara diutangin jadi baik. Sebelumnya enggak pernah. Tapi kalau setiap harinya memang suka ngasih tumpangan kendaraan, enggak masalah. Ini enggak. Sebelumnya enggak biasa, gara-gara utang saja memberikan tumpangan di kendaraannya. Fala yarkabah, kata Nabi, kamu jangan naik kendaraannya. Riba. Lu naik kendaraan tuh cuma. Wong dari sini nang ala riba. Wala yaqbalhu, jangan terima hadiahnya. Ila an yakuna jara bainahu bainahu qabla dzalik, kecuali sudah terbiasa saling memberi. Sudah terbiasa saling naik kendaraannya. Kan ada jamaah ya, antum ngasih pinjem sama saudara antum atau sama teman, mau buka usaha, buka warung nasi misalnya. Modal antum kasih pinjam 20 juta misalnya. Warung nasi. Dia sebelumnya enggak pernah ngirim-ngirim. Tiap hari ngirim sarapan, nanti makan siang dikirim, kan malam dikirim antum. Terus itu riba coba. Nasi cuma, iya, riba. Enggak boleh diterima hadiah-hadiah itu. Ya. Jelas sama ya? Termasuk gadai emas, ya, enggak boleh. Nah, kecuali boleh menggunakan barang gadai sekedar untuk mengambil biaya jika barang gadai berupa sesuatu yang harus dibiayai jemaah. Boleh kita memanfaatkan barang gadainya. Seperti apa? Seperti binatang. Ya kan? Ada orang gadaikan binatang. Ya kita jangan lihat di zaman kita sekarang, di zaman dulu ya harta binatang itu. Gadaikan kuda misalnya, gadaikan unta. Ya boleh kita manfaatkan unta itu, diperah susunya. Karena yang kita yang memberi makan. Adapun kalau selain itu misalnya gadai motor, motornya kita pakai ojek. Ya, kita keliling-keliling sampai rusak apalagi. Tidak boleh mengambil manfaat demikian. Ya. Kata Nabi dalam hadis, "Ar-rahn yurkab binafaqatihi wa yushrabul labanud dar idza kana marhunan." Ya. Barang gadaian yang bisa ditunggangi boleh ditunggangi asal dia setelah memberi nafkah kepada barang tunggangannya tersebut. Membiayai. Boleh diminum susunya. Apabila dia barang gadaian. Karena sebab telah memberi makan. Lah sekarang kalau taib, sepeda motor misalnya, kalau kita hidupkan mesinnya, sekedar kita ya pakai sedikit ke sini, ya boleh, karena kita mungkin misalnya nggak dihidupkan, mesin mati atau makan rusak sepeda motor. Intinya tidak boleh dipakai kemana-mana sampai rusak itu motor orang, motor gadaian. Nah, nanti kalau telat bayar baru motor itu dijual. Ya, dijual, nanti kalau ada lebihnya kembalikan uangnya. Kalau kurang minta lagi barang gadaian tersebut. Cukup jemaah? Cukup ya? Baik. Sampai mana? Saya janji tadi sampai mana? Atau tambah satu? Wis tambah satu, ini ringan ini yang ke-10. Man ibta'a syai'an fala yabi'u hatta yaqbidahu. Ini kaidah tentang jual beli zaman sekarang, sistem dropship atau sistem online. Barang siapa yang membeli sesuatu, maka tidak boleh menjualnya sehingga dia memegangnya. Ya. Sistem sekarang jual beli online itu jemaah, banyak orang yang termasuk ada kaidah lagi bahwa Nabi mengatakan la tabi' ma laisa indak, jangan kamu jual sesuatu yang tidak kamu miliki. Oleh karena itu kita tidak boleh menjual barang yang kita beli langsung kita jual kepada orang tanpa kita genggam dulu barang itu, kita kuasai dulu.
Misalnya langsung kita kirim dari yang jual, tempat kita beli gitu ya. Langsung ke tempat kita, tidak boleh. Sebagaimana ada hadis di sini sebutkan kata Nabi kepada Hakim bin Hizam, "Idza bi'ta syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Kalau kamu menjual sesuatu, kamu jangan kalau kamu membeli sesuatu, perhatikan lafaz syai'an, bukan hanya makanan, apa saja dia. Fala tabi'hu, maka jangan kau jual sehingga engkau menggenggamnya, ini menguasai barang tersebut. Dalam hadis ada lafaz ta'am, makanan, dan ternyata ada khilaf ulama dalam masalah ini. Yang rajih pendapat bukan hanya makanan, karena Nabi di sini disebutkan syai'an, sesuatu. Jadi apapun jenisnya. Kalau kita jual mobil, harus betul-betul di tangan kita kekuasaan mobil tersebut. Kalau mobil ya dikuasai apanya? Surat-suratnya. Kalau tanah juga demikian. Bukan berarti digenggam tanahnya. Bagaimana kita menggenggam tanahnya? Menggenggam barang itu maksudnya menguasainya. Ya. Baik. Kesimpulan dari kaidah ini yang pertama, la yazuz bai' syai' ba'da ishtira'ihi ila idza qubida tamam al-qabdi. Tidak boleh menjual suatu barang setelah dia beli kecuali kalau sudah dikuasai, digenggam dengan sempurna. Ya. Dan yang dimaksud tahdidil qaddi ila al-'urf, dan tolak ukur menggenggam itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Artinya kalau tanah ya apanya? Surat sertifikatnya. Maknanya berarti tanah sudah kita kuasai. Ya. Kalau rumah juga demikian, mungkin dengan kuncinya dan semisalnya. Ya. Terus kemudian, apa hukum mentransaksikan punya orang lain tanpa izin? Disebut tasarruf fuduli. Maka ini diperinci jemaah. Kalau dipastikan orang tidak mengizinkan maka haram. Kalau dipastikan mengizinkan maka boleh, halal. Ya. Nah, ini mungkin diantara kesimpulan dari kaidah yang ke-10. Insyaallah 11, 12, 13 kita akan kaji di kesempatan yang lain. Allah alam, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang tanya? Yang tadi tentang Bilal yang dikatakan kurma bagus, dia punya bahasa. Kemudian kan seharusnya dijual dulu. Nah, tapi ketika dijual, uang yang dia dapatkan itu ternyata masih belum mencukupi untuk beli kurma yang bagus. Ini dia harus menambahkan uang pribadi. Ini bagaimana? lah ya, tidak dibolehkan memaksakan diri untuk menjual dengan akhirnya ngutang, karena kalau ngutang dia khawatirkan terjatuh kepada riba. Tapi kalau untuk kurma dengan rupiah itu boleh ngutang tidak? Kurma dengan rupiah boleh enggak ngutang? Boleh? Taib, satu ilat apa beda ilat? Hah? Beda ilat. Kalau beda ilat bebas, nggak ada syarat. Maka boleh ngutang, misalnya duitnya kurang, ya, dijual dulu dengan uang atau diutang dulu baru boleh. Jangan tukar kurma langsung dengan kurma, dengan mengurangi apa nilai. Termasuk beras ya, beras Cianjur, beras Rojole ditukar dengan beras Dolog, ya, boleh dengan uang diutang, karena uang dengan beras sama kasusnya, beda ilat, beda jenis, maka tidak ada syarat. Ya, cukup ya, ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikumpulkan? Enggak? Aduh. Misalkan saya butuh sesuatu tapi minta tolong. Boleh. Itu sistemnya salam ya, jual beli salam pesanan. Tapi itu masuk babnya istisna. Ada yang barang duluan, itu namanya utangnya. Ada yang uang duluan. Nah, uang duluan ini itu namanya jual beli salam. Jadi untungnya kita sekarang membeli dengan harga murah. Adapun barangnya nanti setahun yang akan datang atau satu musim yang akan datang.
Karena di barang di harga itu di saat itu bisa mahal. Jadi saling diuntungkan. Adapun kalau antum pesanan itu boleh, namanya istisna. Pesan rumah dengan DP sekian, rumah nanti sesuai gambar sekian. Itu baru boleh. Atau pesan lemari, pesan, itu namanya istisna. Iya, boleh. Iya, nah Allah. Utang majikan terhadap pekerjanya, ada tujuannya agar pekerjanya tetap bekerja ke dia, itu masuk tambahan. Hukum asal tidak boleh, karena tidak boleh melambatkan gaji sampai kering-keringatnya. Jadi harus, kecuali kalau di sama-sama saling ridho. Ya, mungkin dititipkan itu boleh. Bukan gajinya, Ustaz. Jadi karena majikannya suka sama dia, dia ingin keluar, dia nggak keluar. Dia tak saya utangi, dia ingin apa, saya utangi, dia nggak keluar. Oh, ya itu hukum asal malah boleh. Hutang piutang seperti itu ya boleh, asal sama-sama ridho. Cuman hutang kalau tidak perlu, ini para ulama mengatakan tidak diperbolehkan hutang kalau memang tidak ada keperluan. Karena hutang itu membebani diri sehingga akan menimbulkan kerugian nanti. Ya. Seperti itu kan berarti kadang-kadang orang tidak butuh, dikasih aja gitu kan. Itu berbahaya. Ya, kasihan. Nah, cukup ya. Baik, assalamualaikum.